فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qad yajibu an-nasbu 'ala al-maf'uliyati nahwu al-mithalain al-akhirain wa nahwu la tanha 'anil qabihi wa idyanahu wa mata Zaidun wa tulu asy-syamsi wa qoulihi ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Wa qad yatarajjahu an-nasbu 'ala al-'athfi nahwu kuntu wa Zaidan wa qad yatarajjahu al-'athfu 'alaihi nahwu al-mithal al-awwal wa nahwu ja'a Zaidun wa amrun fal-'athfu fihima wa fima ashbahahuma arjahu li'annahu al-asl. Melanjutkan tentang pembahasan maf'ul ma'ah. Nah, semoga Allah Subhanahu mudahkan. Melanjutkan tentang pelajaran maf'ul ma'ah, kapan wajib nasab, kapan wajib rafa', dan kapan boleh keduanya, kapan lebih diutamakan nasab daripada rafa'. Ini akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Pada pertemuan yang lalu sudah kita lewati yang wajib nasab, seperti ana sa'irun wan nila, sirtu wan nila, itu wajib nasab, enggak boleh wan nilu, karena an-nil, sungai Nil tidak ikut berjalan. Apabila tidak bisa mengikuti dalam sebuah hukum, maka wajib dinasab sebagai maf'ul ma'ah. Apabila yang setelah wawu tidak bisa berserikat dengan apa yang sebelum wawu di dalam hukum, maka wajib nasab. Karena kalau di rafa', kalau dijadikan sebagai atof, maka itu akan menjadikan dia berserikat di dalam hukum, sementara itu tidak bisa. Qala al-musannif faqad yajibu an-nasbu 'ala al-maf'uliyati nahwul mithalain al-akhiraini. Dan kadang wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah, bukan atof, sebagaimana dua contoh yang akhir, yaitu wastawal ma'u wal khashabata wa ana sa'irun wan nila. Dua contoh itu wajib nasab, karena istawal ma' wal khashabata, al khashabah tidak bisa membarengi ma' di dalam istiwa, tidak ikut meninggi. Kemarin saya artikan kayu di sini adalah pelampung, ya kan? Saya pikir-pikir lagi, karena kita tidak tahu gambaran pastinya seperti apa. Bisa juga maksudnya kayu di sini adalah kayu yang diam, yang hanya dijadikan sebagai ukuran atau dijadikan sebagai batas. Jadi al-khashabah kemarin saya artikan sebagai kayu pelampung. Itu saya pikir-pikir lagi, karena ini memang artinya masih samar. Kita enggak pernah ini, karena ini kejadiannya dulu. Orang Arab dahulu mereka membuat ucapan seperti ini, istawal ma'u wal khashabata, itu dulu masih zaman yang sangat klasik sekali. Maka bisa jadi
Artinya kayu adalah kayu yang diam, kemudian di situ ada garis atau ada tanda, kemudian air sudah sampai di situ gitu. Istawal ma'u wal khasyabah. Allah alam, masih contoh realnya atau aslinya ya seperti apa kita tidak tahu. Karena kita nggak menyaksikan langsung model air dengan kayu ditimbang atau diukur pakai kayu seperti apa secara pastinya kita tidak tahu. Yang jelas kayu di sini tidak mengikuti air di dalam perbuatan meninggi. Wa nahwu, dan juga wajib nasab juga seperti la tanha anil qabihi wa idyanahu. Jangan kamu melarang dari keburukan bersama dengan kamu sendiri masih melakukannya. Maka seperti ini wajib idyanahu, enggak boleh idyanihi atof. Karena nanti kalau artinya itu atof, kalau wa idyanihi atof, maka artinya itu jangan melarang dari keburukan dan jangan melarang dari mendatanginya. Jangan melarang dari mendatanginya. Itu enggak benar omongan itu. Enggak benar. Tapi yang dimaksud adalah jangan melarang dari keburukan bersama kamu sendiri masih melakukannya. Kalau kita jadikan atof artinya enggak gitu. Artinya jangan melarang dari keburukan dan jangan melarang dari mendatangi keburukan. Itu enggak benar. Karena kalau atof itu takdirnya la tanha anil qabihi wa la tanha an idyanihi. La tanha anil qabihi wa an idyanihi. Itu enggak benar. Arti yang benar adalah la tanha anil qabihi ma'a idyanihi. Dan contoh ini walaupun dengan makna yang benar pun tetap salah, ya. Contoh ini walaupun dengan arti yang benar pun tetap salah. Karena kita walaupun melakukan keburukan, ya tetap disuruh untuk melarang. Kita walaupun masih melakukan keburukan, ya tetap disuruh untuk melarang, tetap diperintahkan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tapi yang dilarang di sini artinya adalah jangan melakukan keburukan. Apalagi kamu melarang orang lain, nah itu lebih buruk lagi. Wa mata Zaidun wa tulu asy-syamsi, dan meninggal Zaid bersama dengan terbitnya matahari. Karena ini enggak mungkin bisa wa tulu asy-syamsi, karena tulu asy-syamsi enggak ikut mati. Wa qauli ta'ala fa'jmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka kumpulkanlah seluruh pendapat kalian dan seluruh sekutu kalian. Di sini juga enggak boleh atof. Tetap sama-sama nasab ini. Atof pun nasab, maf'ul ma'ah pun nasab. Tapi di sini enggak boleh di-i'rab sebagai atof, wa syuraka'akum harus maf'ul ma'ah, enggak boleh di-i'rab sebagai atof karena nanti akan menggunakan fi'il ajma'a untuk sesuatu yang mahsus. Untuk sesuatu yang mahsus yaitu syuraka, sesuatu yang bisa diraba. Sementara ajma'a itu hanya dipakai untuk sesuatu yang maknawi, yaitu seperti amrokum ini. Sebagaimana yang akan datang. Maka itu adalah contoh-contoh yang wajib nasab. Wa qad yatarajjahu nasbu 'alal ataf. Dan kadang hukumnya enggak wajib, hanya rojih, hanya dikuatkan nasab daripada atof. Contohnya nahwu kumtu wa zaidan. Di sini enggak wajib nasab, boleh kumtu wa zaidun. Cuma kalau kumtu wa zaidun nanti ada sedikit larangan, yaitu mengatofkan pada dhamir muttasil tanpa ada pemisah. Itu nanti cukup jelek. Makanya dikatakan cuma rojih, enggak wajib, boleh tapi jelek. Waqad yatarajjahu al-atfu alaihi, dan kadang sebaliknya justru atof menjadi rojih, lebih diutamakan atof daripada maf'ul ma'ah
Nahwul mithalil awal, seperti contoh yang pertama yaitu ja'a al-amiru wal jaishu. Kenapa? Karena itu hukum asal. Kalau bisa dua, kalau bisa atof, bisa maf'ul ma'ah, maka lebih diutamakan atof karena itu hukum asal. Hukum asal dalam wawu adalah untuk atof. Wa nahwu ja'a zaidun wa amrun fal atfu fihima wa fima asbahahuma arjahu. Maka atof dalam dua contoh ini dan apa-apa yang semisal dengannya, yaitu apa? Semisal dengannya adalah boleh dua-duanya dan enggak ada penguat apapun, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu lebih kuat atof. Li'annahul aslu, karena itu hukum asal. Qala syari qauluhu wa qad yajibun nasbu ila akhirih innama yajibun nasbu idza wujida mani'un yamna'u minal atof. Kapan wajib nasab? Ya tentu ketika didapati penghalang yang menghalangi dari bolehnya atof. Kama taqaddama bayanuhu fil mithalaini as-sabiqaini, sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya dalam dua contoh yang berlalu. Wa qalu wa nahwu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu binasbi ityanahu, bacanya adalah dengan ityanahu dinasab. Wa inna ma wajaban nasbu fi hadzal mithali, kenapa kok wajib nasab dalam contoh seperti ini, dalam contoh ini? Li'annahu law utifa 'alal majruri lakana khilafal ma'nal muradi. Seandainya kalau kita pakai atof ityanihi, diatofkan kepada majrur yaitu qabihi, lakana khilafal ma'nal murad, maka tentu contoh ini akan menyelisihi makna yang dimaksudkan. Idzil muradu an-nahyu 'anil qabihi ma'a ityanika iyyahu, karena yang dimaksudkan dari ucapan ini adalah melarang dari perbuatan buruk Mar, sana Mar. Di luar. Main di luar. Idzil muradu an-nahyu 'anil qabihi ma'a idyanika iyyahu, karena yang dimaksudkan adalah enggak boleh melarang dari keburukan dibarengi kamu sendiri melakukannya. Itu jelek seperti itu. Walaisal muradu an-nahya 'anin nahyi 'anil idyani bil qabihi mutlaqan. Ini agak sulit, sampean harus ngikuti ucapan saya. Walaisal muradu an-nahya 'anin nahyi 'anil idyani bil qabihi mutlaqan. Dan bukanlah yang dimaksudkan di sini an-nahya dari kata la. An-nahyi yang pertama diambil dari kata la. Anin nahyi diambil dari kata tanha. An-nahyi yang pertama diambil dari kata la, itu kan la nahi, jangan. An-nahyi yang kedua kamu larang, la tanha, jangan melarang. Ya kan ada dua nahi di situ. Dan tidaklah yang dimaksudkan itu melarang dari melakukan keburukan secara mutlak. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita bilang la tanha 'anil qabihi wa ityanihi, jangan melarang dari perbuatan buruk dan jangan melarang dari melakukannya, itu kan nggak benar omongan seperti itu. Bukan itu maksudnya. Kalau kita baca la tanha 'anil qabihi wa idyanihi, berarti itu nanti maksudnya itu an-nahyu, la, melarang dari perbuatan, melarang melakukan kemungkaran. Ya kan enggak gitu. Mengingkari kemungkaran, melarang kemungkaran, ya enggak boleh dilarang.
melarang kemungkaran ya boleh, ya wajib, bukan malah dilarang gitu. Makanya walaisal muradu an-nahya anin nahyi anil ityani bil qabihi mutlaqan. Bukanlah yang dimaksudkan dari ucapan ini melarang dari orang yang ingkarul mungkar, melarang orang ingkarul mungkar secara mutlak. Itu bahasanya biar enggak bulat. Nahyi di sini yang kedua diganti ingkarul mungkar biar gampang. Jadi maksudnya itu bukan melarang orang dari mengingkari kemungkaran gitu saja, ya boleh, ya mengingkari kemungkaran ya enggak dilarang. Tapi dari ucapan la tanha anil qabihi wa ityanahu ini adalah melarang seseorang untuk mengumpulkan antara melakukan sambil mengingkari. Kalau kamu sendiri melakukan, ya jangan ingkari. Gitu maksudnya omongan ini. Itu pun nggak benar nanti. Itu pun nanti nggak benar. Kan mulai bulat lagi. Agak mending ya, ganti-ganti aja bahasanya. Ingkar mungkar biar nggak bulat. Saya kemarin memahaminya juga agak sulit. Terus saya sederhanakan pakai tadi an-nahyi pertama dari la, an-nahyi yang kedua dari tanha. Itu lebih sederhana lagi. Mau lebih sederhana lagi diganti kalimatnya. Jadi gimana caranya seorang guru itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyederhanakan kalimat yang nanti dipandang sulit untuk dipahami. Kemarin saya sederhanakan, kok bisa an-nahyu anin nahyi ini gimana? Karena an-nahyu yang pertama dari kata-kata la, itu la nahi. Kemudian nahyu yang kedua itu dari kata tanha. Jadi bukanlah yang dimaksudkan itu melarang dari perbuatan melarang kemungkaran. Enggak gitu maksudnya. Maka kita sederhanakan lagi, kita gampangkan lagi. Bukanlah yang dimaksudkan dari omongan ini melarang orang untuk mengingkari kemungkaran secara mutlak. Sama sekali nggak boleh orang melarang kemungkaran. La tanha anil qabihi wa idyanihi, dan jangan melarang dari mendatangi kemungkaran. Nah, kalau kita baca gitu, la tanha anil qabihi wa idyanihi, berarti kita melarang orang mengingkari kemungkaran. Paham toh? Kalau kita baca la tanha anil qabihi wa idyanihi, itu berarti kita melarang orang mengingkari kemungkaran. Karena artinya sama. Kalau dibaca wa idyanihi, artinya sama dari qabih. Artinya sama dengan qabih, keburukan dan mendatangi keburukan ya sama. Dua-duanya buruk gitu loh. Jadi kalau kita baca wa idyanihi atof, itu sama dengan qabih, karena idyanul qabihi qabihun. Memang agak bulat ini. Tapi kalau yang mau memperdalam ya tak jelaskan lagi. Jadi kalau dibaca wa idyanihi itu enggak benar. Karena wa idyanihi itu artinya sama dengan qabih. Berarti la tanha anil qabihi wa anil qabih gitu. Akhirnya digampangkan dengan kata mutlakon, bil qabihi mutlakon. Kata mutlakon ini diambil dari, kalau kita baca wa idyanihi itu jadi mutlakon karena sama akhirnya. Idyanihi dengan qabihi sama. Jangan melarang dari keburukan dan dari mendatangi keburukan. Ya. Sama akhirnya. Nah enggak gitu, omongan itu enggak gitu. Tapi omongan ini artinya yang benar adalah jangan melarang dari keburukan sambil melakukannya gitu loh. Sambil melakukannya. Maka harus dibaca wa idyanahu. Sebab kalau dibaca wa idyanihi enggak ada arti sambil, enggak ada. Baik. Itu yang pertama, idzil muradu an-nahyu anil qabihi ma'a idyanika iyahu. Ini kurang nahyi, kurang satu lagi. Ini kurang satu ini malah. Paham?
Kan nahyunya dua di situ, la sama tanha. Sebab yang dimaksudkan, sebab yang dimaukan dari ucapan ini adalah melarang seseorang untuk mengingkari kemungkaran sambil melakukannya gitu. Jadi nahinya kurang satu juga itu. Idil seharusnya itu idil muradu an-nahyu anin nahyi anil qabihi ma'idyanihi iya atau ma'idyanika iya. Jadi enggak apa-apa, yang penting kita paham. Walaisal muradu an-nahya anin nahyi anil idyani bil qabihi mutlaqon. Anin nahyi muta'alliq ke nahyi yang pertama, anil idyani muta'alliq ke nahyi yang kedua. Dan tidaklah yang dimaksudkan di sini melarang dari orang mengingkari kemungkaran secara mutlak, di mana itu adalah hasil kalau kita baca dengan jer wa idyani, dan itu jelas. Makanya dikatakan walaisal murad, jelas itu bukan yang dimaksudkan. Wandur mujibun nida wasajai, dan juga sajai. Ini seperti la tanha an khuluqin wa ta'ti yang mithlahu. Arun alaika idza fa'alta qabihu, atau senada dengan itu bait syair. La tanha an khuluqin wa ta'ti yang mithlahu. Jangan melarang dari suatu perangai tapi kamu sendiri melakukannya. Itu pun ucapan itu salah. Tetap kita walaupun melakukan tetap disuruh melarang orang lain. Kalau enggak melakukan double dua, berarti sudah melakukan masih kompromi dengan kawannya. Itu dua kemungkaran. Seharusnya kalau kamu melarang, kamu juga melarang. Seharusnya kalau kamu melakukan, kamu tetap melarang orang lain supaya kesalahannya cuma satu. Tapi kalau kamu melakukan terus orang lain juga kamu biarkan, kamu kompromi, ya jadi dua akhirnya. Cuma ini omongan ini adalah di mata manusia. Ini bukan di mata syariat, di mata manusia. Memang kalau orang itu mengingkari kemungkaran, dia sendiri melakukannya, itu jelek sekali. Qala wa qalu wa mata Zaidun wa tulu asy-syamsi bin nasbi wa inna ma wajaban nasbu. Kenapa kok di sini wajib nasab? Li'annal atfa yaqtadi tasyrika fil makna. Karena kalau kita pakai atof itu menuntut, mengharuskan untuk berserikat di dalam makna. Wa tulu asy-syamsi la yaqumu bil maut, sementara terbitnya matahari itu tidak bisa dikatakan mati, tidak tegak padanya kematian. Makanya mata Zaidun wa tulu asy-syamsi itu enggak boleh, harus wa tulu asy-syamsi bersama dengan terbitnya matahari. Wa qawluhu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum bin nasbi ay ma'a syurakaikum. Artinya bersama dengan syurakaikum. Kumpulkanlah seluruh pendapat kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Wa inna ma wajaban nasbu fihi. Kenapa di sini wajib dibaca sebagai maf'ul ma'ah? Wa inna ma wajaban nasbu. Ya ini wajib, ya dua-duanya nasab ini. Mau atof pun ya nasab, mau maf'ul ma'ah pun nasab. Tapi maksudnya wa inna ma wajaban nasbu itu wajaba maf'ul ma'ah gitu. Wajib dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Li'anna lafdhu ajma'a bil hamzati innama yata'allaqu bil ma'ani dunadz zawat. Karena lafaz ajma'a yang pakai hamzah ajma'a bukan jamaah, artinya sama. Ajma'a sama jamaatnya sama-sama mengumpulkan. Kalau pakai hamzah ajma'a innama yata'allaqu bil ma'ani, hanya bisa berkaitan dengan ma'ani, dengan sesuatu yang maknawi. Dunadz zawat enggak bisa berkaitan dengan sesuatu yang memiliki zat, memiliki fisik. Taqulu ajma'tu ra'yi, bisa kamu katakan ajma'tu ra'si, sudah kuhimpun semua pendapatku, kuhimpun semua kemampuan berpikirku. Wala taqulu ajma'tu syurakai, enggak bisa kamu katakan ajma'tu syurakai, kumpulkan semua sekutuku, enggak bisa. Ajmi' malak enggak bisa, kumpulkan uangmu enggak bisa pakai ajmi, tapi ijma'.
jamaah ya jama'u. Jadi fi'il amarnya ijma' malak, kumpulkan hartamu. Alladzi jama'a malau wa addada, bukan ajma'a. Ajma'a itu dipakai untuk sesuatu yang maknawi. Falau ja'alnal wawa atifatan, kalau kita seandainya kita jadikan wawu di sini sebagai wawu ataf, lakana fihi istimalu ajma'a fi dzawat. Maka tentu di situ ada penggunaan ajma'a untuk dzawat. Li'anna takdir hina idzin fa ajmi'u amrakum wa ajmi'u syuraka'akum. Karena takdirnya kalau kita jadikan ataf berarti artinya mengulang amil. Berarti kalau gitu fa ajmi'u amrakum wa ajmi'u syuraka'akum. Kalau ataf itu gitu, ja'a zaidun wa amrun, seperti ja'a zaidun wa ja'a amrun gitu kalau ataf. Nah, sementara sudah kita ketahui seperti itu tidak boleh. Wa huwa innama yusta'malu fil ma'ani, sedangkan sudah dijelaskan tadi bahwasanya ajma'ah hanya bisa dipakai dalam perkara-perkara maknawi, dunadz dzawat, dan enggak bisa dipakai untuk sesuatu yang memiliki zat. Kama taqaddama sebagaimana yang telah lalu. Wa hadza bi khilafi jama'ah, dan ini ajma'ah berbeda dengan jama'ah allati biduni hamzatil qata', yang tanpa ada hamzah qata'-nya. Fa inna tusta'malu fil ma'ani wal dzawat. Nah, kalau jama'ah bebas, bisa dipakai untuk maknawi, bisa juga dipakai untuk hissi, dzawat. Taqulu jama'atu amri wa jama'atu syurakai. Bisa kamu katakan untuk pakai untuk perkara maknawi, bisa juga untuk dzawat. Qala ta'ala, buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa jama'a kaidahu tsumma atah. Di sini ada penggunaan jamaah untuk maknawi. Maka Firaun mengumpulkan seluruh kelicikannya kemudian dia datang. Nah, kaid adalah sesuatu yang maknawi. Maka di sini ada penggunaan jama' untuk maknawi. Kata jamaah untuk maknawi boleh. Dan untuk zat juga boleh. Dan Allah SWT juga berfirman, alladzi jama'a ma lahu addan. Ini untuk dawat. Jadi jamaah itu bisa untuk dawat, bisa untuk makna. Berbeda dengan ajma'ah. Ajma'ah itu hanya untuk maknawi. Fa jama'a fil awwalil ma'na. Maka jamaah untuk contoh pertama, jamaah kaidahu, ini untuk perkara maknawi. Wa fi tsani, dalam contoh kedua itu untuk perkara zati yang punya zat. Wa qauluhu, ucapannya musannif, wa qad yatarajjahun nasbu 'alal atfi. Sebenarnya syarah itu enaknya itu omongan musannif satu disarah, nanti omongan musannif lagi disarah. Enggak gini. Ini kan enggak, omongannya jadikan satu, syarahnya dijadikan satu. Kayak gini nih, memecah-mecah. Enaknya itu satu omongan, satu syarah, satu omongan, satu syarah, satu omongan, satu syarah gitu loh. Enak itu nyarah seperti itu. Tapi kayak gini kan enggak. Omongan dikumpulkan, syarahnya dikumpulkan. Ini bisa menjadikan kacau pikiran kita, kesana kemari. Ucapan musannif faqad yatarajjahun nasbu 'alal ataf. Kapan nasab itu dimenangkan daripada ataf? Innama yatarajjahun nasbu 'alal atfi idza amkana al-atfu bi dhafin. Kami tsalil musannif. Kapan nasab itu menang? Enggak wajib. Hanya saja nasab itu menjadi dimenangkan daripada ataf ketika bisa dua-duanya bisa diatofkan tapi lemah. Ataf itu dihukumi lemah. Berarti ya lebih diutamakan nasab. Bisa ataf tapi dia ada sedikit pelanggaran. Boleh ataf tapi dengan sedikit melanggar atau ada sedikit mahdur di situ. Maka seperti itu boleh tapi kalah, tapi tidak diutamakan. Seperti contohnya musannif kumtu wa zaidan. Li'annahu la yahsunul atfu 'ala dhamiril marfu'i al-muttasili illa ba'da tauqidihi. Karena seperti ini boleh, memang mengatafkan boleh, cuma di situ agak sedikit melanggar. Kenapa? Karena la yahsunul ataf itu tidak menjadi bagus, tidak dibaguskan, tidak dianggap bagus mengatafkan pada dhamir yang marfu yang muttasil illa ba'da tauqidihi.
tidak bagus mengatofkan domir pada domir muttasil kecuali setelah dikuatkan dulu bidomirin munfasil dengan domir munfasil. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau langsung mengatofkan pada domir muttasil marfu itu kurang bagus. Kalau mau mengatofkan itu dikasih domir munfasil dulu, i'rabnya sebagai taukid. Au bi ayyi fasilin kan, atau dengan pemisah apapun, enggak berupa taukid pun boleh. Pokoknya harus dipisah dulu, jangan langsung. Jangan langsung. Kalau mengatofkan langsung kepada domir muttasil rofa, ini enggak bagus. Fal awal, contoh yang pertama yaitu taukid, dipisah dengan taukid. Nahwu kumtu ana wa zaidun. Kumtu ana wa zaidun. Nah, kalau mau mengatofkan kepada tu harus atau lebih bagus dipisah dulu pakai ana. Ana i'rabnya sebagai taukid. Kuntu tu fa'il, ana taukid, zaidun atof. Wa qaulu ta'ala wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, uskun anta wa zaujuka. Di sini Allah mengatakan uskun anta. Anta bukan fa'il, enggak boleh sebagai fa'il, harus sebagai taukid. Uskun anta wa zaujuka, enggak uskun wa zaujuka. Uskun anta wa zaujuka al-jannah, wa ya Adam, tinggallah kamu ya kamu dan istrimu di surga. Maka ini dipisah pakai taukid. Wa tsani ini untuk bi ayyi fasil, dengan pemisah apapun bebas. Nahwu kumtu al-yauma wa zaidun. Nah, ini dipisah dengan al-yauma. Kumtu al-yauma wa zaidun. Wa qouli ta'ala ma asyrokna wala abauna. Dipakai wala. Dikasih la. Seharusnya ma asyrokna wa abauna. Kami tidaklah berbuat syirik dan bapak-bapak kami. Nah, kalau enggak pakai la jelek, tapi di sini dipisah pakai la. Ma asyrokna wala abauna. Paham? Pemisahnya pakai apa? Pakai la. Diulang lagi nafinya. Seharusnya nggak diulang pun nggak apa-apa, tapi itu nanti jelek. Jelek karena mengatofkan kepada domir rofa muttasil. Akan menjadi bagus ketika dipisah terlebih dahulu dengan pemisah apapun. Tambihun, catatan. Zahabal jumhuru ila anna nasba fi nahwi kumtu wa zaidan wajibun. Nah, pendapat Raji ini adalah bukan pendapatnya jumhur. Kita katakan dengan kumtu wa zaidan itu tadi apa? Nasabnya itu apa? Sekedar roji, sekedar kuat. Itu bukan pendapatnya jumhur. Karena kalau pendapatnya jumhur wajib, enggak boleh kumtu wa zaidun, enggak boleh. Itu pendapatnya jumhur. Jadi yang kita pakai dari tadi itu bukan pendapatnya jumhur. Nah, ini pendapatnya jumhur baru akan kita baca. Zahabal jumhur ila anna nasba fi nahwi kumtu wa zaidan wajibun li'annahu la yajuzu, bukan la yahsunu, tapi la yajuzu indahum al-'atfu 'ala dhamirin marfu'il muttasili illa ba'da tauqidihi bi dhamirin munfasilin aw bi ayyi fasilin. Karena menurut mereka enggak boleh la yajuzu indahum, tidak boleh menurut mereka mengatofkan kepada dhamir marfu yang muttasil kecuali setelah ditaukidkan dengan dhamir munfasil atau dengan pemisah apapun. Itu pendapatnya jumhur. Wasahih, dan pendapatnya yang sahih adalah jawazuhu, boleh ala dhofin tapi lemah. Enggak sampai enggak boleh. Boleh tapi jelek. Boleh tapi kurang makruh. Ya. Makruh hukumnya. Sok wantuk. Bagaimana dodolan. Jadi kalau pendapat kita makruh, kumtu wa zaidun itu makruh. Pendapatnya jumhur haram, enggak boleh. Secara ilmu nahwu. Enggak boleh. Wa qawluhu wa qad yatarajjahul atfu alaihi, kadang kapan menjadi atof sebaliknya, atof yang menjadi rojih. Innama yatarajjahul atfu ala nasbi idza amkana bila dhofin. Kapan atof itu menjadi rojih? Ya ketika sama, setara, imbang. Ala nasbi idza amkana, jika memungkinkan tanpa ada lemah salah satunya, ibaratnya imbang. Imbang.
Nah, ketika imbang, ketika nggak ada penguat sama sekali, maka diutamakan untuk atof. Wa inna makana rojihan. Kenapa kok menjadi dirojikan atof? Li'annaul asal, karena balik hukum asal fil wawi. Karena itulah hukum asal dalam wawu untuk atof. Waqad amkana bila dhafin, dan boleh juga dipindah, memungkinkan juga untuk diganti tanpa ada yang melemahkan, tanpa ada faktor apapun. Jadi ya daripada gitu mending enak balik ke asal saja. Boleh dua-duanya tapi lebih diutamakan karena itu asal. Wa qawlu fi wa fi ma asbahahuma, ucapan musannif dan apa-apa yang menyerupai keduanya, ai mimma huwa khalin an dhafin fil lafadz, dari apa-apa yang kosong dari pelemah dalam masalah lafadz, yang melemahkan, enggak kosong, enggak punya pembanding, enggak punya penguat. 50-50, dua-duanya sama. Nah, pada kondisi seperti itu kita pilih untuk lebih dipilih atof saja. Wal makna nahwu kumtu ana wa zaidun. Kumtu ana wa zaidun. Fil lafzi wal makna. Itu komanya salah itu. Komanya itu seharusnya fil makna. Andhafin fil lafzi wal makna. Lemah di dalam lafaz dan juga makna. Kalau nggak ada penguat sama-sama, ya maka kumtu ana wa zaidun. Ini juga lebih bagus zaidun. Boleh zaidan, boleh zaidun. Perhatikan, kalau kumtu wa zaidan itu boleh apa? Kalau kumtu wa zaidan gimana hukumnya, Mam? Lebih bagus nasab, tapi boleh. Boleh rafa. Tapi kalau ditaukid kumtu ana wa zaidun, sebenarnya imbang, tapi lebih dipilih atau lebih dipilih atau gitu. Saya dipahami dulu ini tadi. Bayangkan nanti sampai itu ngajar orang, butuh memahamkan kepada orang. Dengan itu nanti kita akan lebih semangat untuk memahami pelajaran. Setiap belajar itu bayangkan nanti gimana ngajarnya. Karena ilmu yang sudah kita pelajari itu nanti disuruh untuk mendakwahkan. Dengan itu kita lebih semangat untuk mendalami ilmu, karena kita juga ingin untuk menyampaikannya semoga sebagai amal jariah kita setelah kita meninggal kelak. Maka dipahami setiap lafadznya, dipahami, karena nanti kamu punya tugas untuk mengajarkan kepada orang lain. Gimana kalau kamu sendiri kurang paham? Dengan demikian diharapkan seorang lebih semangat dalam memahami pelajaran-pelajarannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.